Halo creators, welcome back to Content Hack modul selanjutnya. Di modul kali ini gue akan ngebahas tentang audience centric yang super advance asli. Apa tuh audience centric super advance? Jadi simpelnya SAAC, super advance audience centric. Audience centric super advance ini gue bikin setelah gue menyadari bahwa ternyata ada beberapa niche yang akan susah dimonetisasi. Seperti yang gue udah bilang sebelum-sebelumnya di modul monetisasi dan modul-modul lainnya. Nah maka dari itu gue kupas lagi isi otak gue gimana caranya gue waktu itu memutuskan niche atau audience yang seperti apa yang bisa punya potensi monetisasi yang besar. Oleh karena itu gue membuat yang namanya super advanced audience centric. Oke? Jadi lu harus hatamin dulu audience centric lu dan lu udah isi dulu framework audience centric yang lu mau buat, baru lu nonton ulang super advanced audience centric ini. Karena super advanced audience centric ini mostly kita ngomongin tentang monetisasi, bukan lagi ngomongin tentang gimana cara dapetin followers yang banyak, monetisasi. Jadi pastiin audience centricnya itu udah bener dulu. Nah sekarang yang super advanced audience centricnya baru diisi. So seperti apa super advanced audience centric? Let's go, kita bedah. Anjay. Oke, selanjutnya adalah super advanced audience centric. Nah, di sini maksudnya tujuan dari super advanced audience centric ini setelah lu menentukan dari audience centric yang lu pengen bahas, lu bisa menganalisa potensi-potensi cuan apa lagi berupa B2B yang gue udah jelasin ya tentang monetisasi dan B2C dari audience lu. Simpelnya audience lu ini bisa menghasilkan uang untuk lu tuh seperti apa. Kita langsung mulai. Jadi sebelumnya kan lu udah pahamin tentang audience centric, yaitu siapa, kenapa, mau apa biar apa, problemnya apa. Nah ini udah cukup untuk lu bikin konten. Selanjutnya lu harus berpikir lebih lanjut lagi untuk bertanya 3 hal. Yang pertama bisa dijualin apa? Ini konteksnya adalah business to consumer. Produk atau jasa, barang atau jasa apa yang bisa lu berikan kepada atau jual kepada followers lu. Yang kedua, lu analisa lagi, kalau gue jual produk atau barang atau jasa ini, followers gue sanggup bayar apa enggak? Inilah fungsinya kenapa kita harus tahu siapa audiens kita. Dari mulai gender, demografi, umur, sampai ke perkiraan penghasilannya dia selama 1 bulan. Oke, sanggup bayar apa enggak? Selanjutnya lu bisa lihat juga dari sisi B2B-nya, yaitu ini bisa disewain ke siapa. Simpelnya adalah audiens ini, gua dengan akun gua yang punya audiens dengan karakteristik audience centric seperti ini, kira-kira bisa di-endorse sama siapa? Karena pada dasarnya, endorsement itu adalah kita nyewain audiens kita kepada si brand. Kayak gitu. Kepada si brand. Kan kita sewain brand iklan di audiens kita nyewain gitu loh. Kayak nyewain papan iklan untuk audiens kita. Nah, jadi kita analisa ini. Nah, untuk menganalisa ini, lu tetap perlu yang ini ya, yang table audience sizing by Augut Muda Cuma Sekali ini, nanti lu bisa masukin yang revenue streamnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke gimana cara ngisinya ya guys. Ini boleh lu pakai catatan atau enggak. Gua nggak sediain ininya ya karena kalau di download atau di save dikirimnya itu pakai filenya Xmind, jadi nggak bisa. Kalau lu nggak punya Xmind agak susah. Jadi lu bisa tulis-tulis coret-coretan atau pakai Canva atau pakai apa terserah lu. Oke, atau download Xmind juga dibikin mirip-mirip kayak gini juga nggak apa-apa. Siapa, kenapa, mau apa, biar apa, problemnya apa, disalin aja kayak biasa. Selanjutnya tinggal pikirin bisa dijualin apa. Kita lihat dari sini. Pakai contoh kasusnya adalah diet ya. Endorsement nggak masuk ke bisa dijualin apa, karena itu masuknya B2B. Course masuk. Online course. Masukin lagi, harganya 250.000. Oke. Selanjutnya adalah webinar 100.000. Webinar. Oke. Endorsement lagi. Kita bikin lagi ya, apa? Misalnya resep menu diet. Kita jual 150.000 misalnya. Ini kan diet ya. Habis itu komunitas berbayar. Misalnya ini harganya 99.000. Kayak gitu ya. Ini udah masuk ya. Loh, kok ini pindah? Mau pindah lagi sini, bisa nggak? Nggak bisa. Sini nggak bisa. Oke, ini kita delete aja ya guys. Delete. Oke, biar gampang. Nah, baru di sini kita lihat. Jualan apa ke sini? Di sini. Oke.
Kita lihat sanggup bayar apa enggak. Nah, kita lihat dari umurnya. Umur audiens kita itu berapa? Misalnya 25 sampai 35 tahun. Ya kan? Habis itu pekerjaannya apa rata-rata? Oh ya udah, pegawai kantoran, pegawai BUMN misalnya, PNS, wira swasta, freelancer gitu. Nah, di sini lu tulis potensi gaji, potensi penghasilan. Potensi penghasilan ini lu bikin rata-ratanya dia, ya. Ini nggak harus tepat ya, ini asumsi aja. Potensi penghasilannya. Berarti kalau misalnya kita lihat UMR, kita ratain aja. UMR itu mungkin kalau di rata-rata sekitar 3.500.000. 500.000, ya kan? 3.500.000. Sorry ini gue masukin dulu gaji bulanan. Gaji bulanan karena ada komponen lainnya 3.500.000. Anggap segini. Ini nggak apa-apa, asumsi aja. Asumsi aja. Lu tinggal lihat aja kalau misalnya segmen market itu rata-rata penghasilannya berapa. Lu lihat di internet dan lain-lain. Ini kasih asumsi aja. Oke, gaji bulanan. Oke. Nah, setelah gaji bulanan, kan nggak semua gaji itu dipakai sama orang untuk beli produk lu, kan nggak. Tapi, ada yang namanya disposable income atau income yang dipakai sama orang-orang. Karena dari gaji bulanan yang lu dapatkan, ini makroekonomi ya, kan nggak semuanya lu spend buat konsumsi, tapi ada juga yang lu save atau lu tabung, ada juga yang lu investasikan. Nah, baru akhirnya masukin yang namanya disposable income atau income yang dipakai. Let's say, lu nanti bisa cek di internet, rata-rata orang Indonesia itu pakai income-nya berapa banyak sih? Gue bisa bilang 90%. Artinya 90% kali 3.500.000. Kita hitung. 0,9 kali 3.500.000. Ini relatif ya. Berarti ini adalah 3.150.000. Ini relatif ya. Ini adalah asumsi gue karena ya gue pengalaman punya beberapa temen yang income-nya segini, dia pakai segini lah. Sisanya nabung. Income yang pakai 90% sampai 3.150.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari income yang bisa dipakai ini, berapa income yang dia pakai buat beli produk lo? Oke. Nah, caranya adalah gini. Ini asumsi lagi ya. Lu boleh nggak sampai sini detail, nggak ada masalah, jalanin aja dulu. Untuk khusus yang ini ya, kalau khusus yang sweet spot harus lu analisa. Oke. Tapi kalau misalnya orang yang suka detail, bisa pakai cara ini. Gue sih orangnya suka detail, jadi gue bisa pakai cara ini. At least gue ada bayangan lah, arahnya ke depan gimana. Oke. Nah, di sini ada namanya Deloitte Consumer Insight. Ya, Deloitte Consumer Insight. Ini tempat kerja gue dulu. Lu bisa ke Google, tinggal cari namanya Deloitte Consumer Insight. Gitu. Nah, ini munculnya ini di www.deloitte.com. Di sini ada Deloitte Consumer Insight. Kalau lu klik nanti masuk ke halaman yang ini. Oke, sama persis. Sama kan? Nah, setiap tahun itu dia ngeluarin report seperti ini. Oke. Nanti lu tinggal lihat aja report yang terbaru seperti apa. Nanti lu download the report, akan munculnya ini guys. Oke. Di sini adalah report laporan tentang pelanggan di Indonesia itu perilakunya seperti apa dalam spending dan lain-lain. Lu nggak perlu baca semua, tapi lu bisa cari ke sini. Oke, dari sini. Langsung ke sini. Ini cuma buat asumsi aja ya guys ya. Nah ini. Oke. Oh enggak. Iya benar. Jadi si Deloitte ini mengkategorikan spending berdasarkan kategori. Ada yang buat makanan kemasan, transportasi, housing dan utilities, healthcare, education, dan lain-lainnya sampai ke atas ini. Oke. Nah, lu nanti ceknya ke bawahnya dikit, dia juga ada mengkategorikan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan dari berapa penghasilannya dia. Expenditure allocated by monthly household income level 2020. Ini 2020 ya. Ini ada less than 1 juta, di bawah 1 juta,
1 sampai 2 juta, 2 sampai 3 juta, 3 sampai 5 juta, 5 sampai 7,5 juta, 7,5 juta sampai 10 juta, 10 sampai 15 juta, more than 15 million. Nah, kita lihat pos-pos mereka pengeluaran uang itu buat apa aja sih? Ya kan? Welfare and saving 3%. Oh, ternyata lebih kecil ya dibandingin asumsi gue ya. Ternyata 3% doang dari penghasilannya dia. Oke. Sekarang kita lihat dari yang gaji bulanan lo 3,5 juta masuk ke kategori yang mana? Menara yang mana? Oh, ternyata ini 3 sampai 5 juta. Oke. Nah, sekarang kita lihat produk yang mau kita jual itu masuknya ke dalam kategori mana? Coba contohnya. Ada housing and utilities, healthcare, education. Nah, ini kalau misalnya kita mau bikin tentang education, ya ini termasuk education untuk buat sekolah anak juga termasuk ya. Nah, cuman nggak apa-apa, kita bisa pakai sini. Kita pakai sini. Ini berarti yang warna biru tua. Oke. Kita lihat ya. Ini 1, 2. Lihat urutannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini berarti. Oh, sekarang ternyata 7% dari penghasilannya dia dipakai buat education. Oke. Berarti education. Education. Masukin lagi. 7%. Oke. Masukin aja dulu. Terus kemudian juga ada resep menu diet. Berarti kan online course, webinar, sama komunitas berbayar. Resep menu diet. Kita lihat. Resep menu diet itu masuknya kemana? Ke fitness and wellness guys. Ini guys. Fitness and wellness. Berarti ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2%. 2% ya. 2%. Ya benar. Oh, pindah lagi dia guys. Pindah lagi dia. Wellness. 2%. Oke, berarti sekarang kita hitung. Dari 3.150.000, 7%-nya berapa, 2%-nya berapa? Kita hitung ya. 3.135.000 kali 0,07. 7%-nya ya. Berarti 220.000. Ini education. Ya. Wellness itu tadi kita mau jualan apa? Resep ya. Sorry ini gue pinin lagi dah. Kita jualan apa sini? Pinin lagi. Aduh. Ya udahlah ya guys ya. Resep menu diet 150.000. Oke. Resep menu diet 150.000 berarti 3.150.000. 3.150.000 dikali 0,02. 0,02. 63.000. 63.000. Mereka mau ngeluarin segini. Oke? Nah, pertanyaannya, Bang, ini kan gue jual resep menu dietnya 150.000. Ya kan, 63.000 nih. Tapi kan si wellnessnya itu dia mau spendnya cuma 63.000. Iya kalau cuma 1 bulan guys. Kan bisa aja kalau lu jago ngejualnya, ada 2 kemungkinan nih. Kalau lu jago jual resep menu dietnya, orang rela untuk nabung dulu 3 bulan agar bisa membeli resep menu dietnya. Atau karena lu jago jualannya, orang rela pinjem dulu sama temennya untuk beli resep menu diet. Terus gimana bang kalau dia minjem? Kasian dong. Enggak dong, kan ini kan juga buat kebaikannya dia. Ya kan? Kita kan bukan nyuruh dia minjem untuk investasi abal-abal, tapi kan emang ini buat bagus, hal yang bagus. Gitu. Education juga sama. Banyak juga orang yang beli konten hack, nggak tahu ya termasuk lo apa enggak. Mungkin untuk 1 bulan penghasilannya dia belum cukup untuk beli konten hack. Tapi dia nabung dulu, misalnya 2 bulan, 3 bulan baru beli konten hack. Semacam itu. Jadi nggak ada masalah sampai sini. Selama angka ini wajar dan kayak bisa ditabung kayak gitu, ini masih wajar, itu aman banget guys. Aman banget. Aman banget. Oke? Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya setelah udah sanggup bayar, ya kan? Aduh nggak bisa pindah ini. Bisa disewain ke siapa? B2B. Oke, ini gue turunin ke bawah ya. Gue giniin deh ya. Nah. Oke, sorry. Bisa disewain ke siapa? Nah, di sini kan lu ada porsi untuk endorsement ya 1 juta. Nah, lu harus lihat juga endorsement itu siapa aja brand-brand yang bakalan endorse lu. Ya udah lu tinggal lihat. Oh, ada Yellow Fit Kitchen. Ini share lu. Yellow Fit Kitchen.
Terus habis itu whey protein. Ya, ini catering lah. Sorry. Catering sehat. Whey protein. Alat olahraga. Ya kan? Terus habis itu gym. Gym tuh suka dia visit-visit ke orang-orang dan lain-lain. Kayak contoh nyuruh influencer diet itu dia datang visit ke gymnya untuk nge-review gymnya, untuk nyoba latihan di gymnya itu dibayar. Ada. Apalagi gym, resep, dan lain-lain. Aplikasi olahraga. Aplikasi diet. Ya kan? Diundang pembicara Kementerian Kesehatan, itu saja. Organisasi kesehatan. Kita lagi sambil pikir ya. Organisasi kesehatan diundang-undang organisasi kesehatan. Terus habis itu jadi brand ambassador sayuran organik. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, kayak gini ya. Nah, jadi setelah lu menganalisa super advanced audience centric dari data sweet spot yang lu bikin, lu bisa lihat layak nggak ini audience kita pertahankan dan kita bikinin kontennya. Oke, kalau gue udah ngelihat seperti ini sih audiensnya sangat layak ya untuk dijadiin fokus dari akun yang mau kita buat. That's why kalau gue baru mulai ngelihat ada diet seperti ini dan gue paham tentang diet, ingat ya, karena contohnya ini bukan berarti lu harus bikin konten tentang diet dan kesehatan, enggak, tergantung dari sweet spot lu apa. Tapi kalau ngeliat udah kayak gini, ini adalah cocok untuk orang bikin kontennya. Kenapa? Karena marketnya itu bisa punya uang untuk beli produk lu, dan banyak orang yang membutuhkan penyewaan audiens lu kemudian harinya. Oke? So, gua harap itu bermanfaat dan see you in the next module.